Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa kembali pada tutorial pembelajaran matematika ya khususnya ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang pembulatan bilangan ya. Nah, di kelas 4 itu ada pembulatan hasil dari operasi hitung pecahan. Jadi nanti di sini kita akan mencoba pembulatan pecahan, kemudian juga pembulatan bilangan lain ke satuan, ke puluhan, dan terakhir ke ratusan ya. Adik-adik yang kelas 4 silahkan simak dengan baik. Semoga video ini bisa membantu memahami bagaimana cara dan kiat paling mudah ya pembulatan bilangan ya. Kita berdoa terlebih dahulu adik-adik supaya hasil belajarnya bagus. Berdoa mulai. Selesai. Pengertian-pengertian. Pembulatan artinya menjadikan sebuah bilangan itu menjadi utuh ya, menjadi bulat ya. Tidak koma, tidak pecahan gitu ya, jadi utuh. Misalnya utuh itu ya 1, 2 itu utuh. Tapi kalau 1,5, 1,2 itu namanya pecahan ya. Kemudian pembulatan dapat dilakukan kesatuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Tapi pada contoh video ini kita sampai ratusan saja ya adik-adik ya. Baik, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut adik-adik. Nah, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar satu buah batu bata ya. Ini utuh adik-adiknya, ini utuh. Kemudian kalau kita bagi menjadi dua, kita ibaratkan seperti ini. Nah, dibagi menjadi dua, maka masing-masing nilainya setengah, masing-masing setengah, begitu ya. Kemudian kalau ada pecahan batu bata yang lain, misalnya seperti ini ya. Coba kamu perhatikan pecahan batu bata A itu kan kurang dari setengah ya adik-adik ya. Kurang dari setengah. Nah, ini contoh gampang saja sebagai ilustrasi ya. Kemudian untuk pecahan B itu pecahannya lebih besar. Nah, kalau adik-adik bandingkan antara A dan B, mana pecahan yang lebih besar adik-adik? Pecahannya adalah yang B. Kemudian yang A adalah pecahannya yang sedikit, yang kecil begitu ya. Maka di dalam matematika kalau ini dibulatkan, maka pecahan batu bata A itu karena kurang dari separuh, kurang dari setengah, maka itu dianggap tidak ada ya, dianggap hilang ya, dibuang begitu. Sedangkan untuk pecahan yang B, karena dia lebih besar dari setengah, maka walaupun tidak utuh dia dianggap utuh. Nah, karena lebih dari separuh. Nah, menganggap utuh walaupun nggak utuh itu bagian dari pembulatan. Begitu ya adik-adik ya. Kita lanjut. Ini kue ini kan dibagi 4 ya. Dibagi 4, masing-masing nilainya 1/4. Dan di gambar kue itu sudah hilang 1/4. Maka tinggal 3/4. Maka kalau di dalam ilmu pembulatan matematika, kue yang tadinya tersisa 3/4 itu dianggap utuh ya. Dianggap utuh karena lebih dari separuh begitu ya. Demikian juga kalau jambu ya. Jambu dipotong sedikit seperti sesuai dengan pada gambar itu, maka ini dianggap jambunya juga masih utuh. Begitu ya adik-adik ya. Kita lanjut. Contoh pembulatan kesatuan. Nah, ini adik-adik di sini ini contohnya ada tentang pecahan ya. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah garis bilangan 0 sampai 1, tengah-tengahnya adalah setengah, kemudian garis bilangan yang kedua 0 sampai 1 pula tapi dibagi menjadi 4 bagian. Jadi ini setiap titik nilainya, setiap bagian nilainya 1/4. Ada 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ya. 2/2 sama dengan 1, 4/4 sama dengan 1. Nah, perhatikan setengah dan 2/4 itu sama ya dia ya. Coba perhatikan, setengah dan 2/4 itu nilainya sama ya, posisinya sama-sama di tengah. Jadi bisa disimpulkan bahwa setengah itu sama dengan 2/4 ya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau menggunakan garis bilangan ini, maka untuk garis bilangan yang nilainya 1/4-an ya, di situ ada tertulis 1/4 ya, berada di sebelah kiri 2/4, maka nanti pada saat dibulatkan dia ada perlakuan khusus. Kemudian lihat di sebelah kanan ya, itu ada 3/4.
Ya, ada 3/4, di sebelah kanannya 2/4. Maka pecahan 1/4 dibulatkan ke bawah. Nah, dibulatkan ke bawah itu artinya mendekati 0. Itu ke bawah ya. Kemudian 2/4 dan 3/4. Nah, ini 2/4 itu setengah, itu masuk ya. Setengah dan 3/4 dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, di sini perhatikan adik-adik ya. Di sini bisa kita pahami bersama bahwa kalau kurang dari setengah itu hilang. Kalau lebih dari setengah atau sama dengan setengah, nah, artinya setengah ke atas, itu dibulatkan menjadi 1 ke atasnya ya. Ya, ini kebetulan ke satuan. Nanti kalau misalnya dibulatkan ke puluhan ya ke 10 gitu. Kalau ke ratusan ya 100 begitu ya. Kebetulan yang dibahas pada saat ini adalah kesatuan, maka lebih dari separuh itu bergerak ke atas ya. Baik, adik-adik kita lanjutkan. Contoh 1 sekarang ya, pembulatan kesatuan. Contoh 1, perhatikan. Nah, ini ada operasi hitung pecahan di kelas 4 ya. 3/2 ditambah 2/4 itu sama dengan 5/3/4 ya. Kamu perhatikan adik-adik, 3/4 ya, 5/3/4. Sekarang fokus ke 3/4. 3/4 sesuai dengan peragaan sebelumnya itu lebih dekat dengan 1. Ya, 3/4 itu lebih dekat dengan 1 ya, atau bisa dikatakan 3/4 lebih besar dari setengah ya. Maka kesimpulannya dalam pembulatan 3/4 dibulatkan menjadi 1 sehingga 1 ditambahkan ke 5 ya menjadi 6. Maka 5/3/4 dibulatkan menjadi 6. Begitu adik-adik ya. Di sini adik-adik paham ya. Nah, terutama ini nih, terutama 3/4 itu dibulatkan menjadi 1, sehingga 1 ditambahkan ke 5, akhirnya hasilnya adalah 6, begitu ya, hasilnya 6. Nah, baik, berikutnya 4/3/4 ditambah 3/2 sama dengan 8/4. Nah, perhatikan sekarang, 1/4 itu kurang dari setengah ya adik-adik ya, kurang dari setengah atau lebih dekat dengan 0. Maka 1/4 dibulatkan menjadi 0. 0 ditambahkan ke 8, jadi hasilnya 8. Sehingga 8/4 dibulatkan menjadi 8 ya. Gitu adik-adik ya. Kita lanjutkan. Contoh kedua nih adik-adik, pembulatan kesatuan ya, masih kesatuan tapi contoh yang kedua. Kita lihat. 3/2/5 dikali 1/3/8 ya. Sama dengan kita jadikan pecahan biasa ya, 3 kali 5, 15 ditambah 2, jadi 17/nya per 5. Kemudian 1/3/8 itu pecahan biasanya menjadi 11/8 ya. Kemudian kita kalikan 17 dikali 11, 5 dikali 8, maka diperoleh 187/40. Kemudian kalau dibagi maka hasilnya adalah 4/27/40. Nah, di sini kita tulis lagi. Perhatikan adik-adik. 27/40 itu lebih dekat dengan 40/40 ya. Kenapa? Perhatikan, 40/40 separohnya kan 20/40 ya. Separohnya dari 40/40 itu kan 20/40. Sementara 27 itu lebih besar daripada 20. Nah, ya. Maka dibulatkan ke atas ya. 27/40 itu dianggap dibulatkan sebagai 40/40. Nah, 40/40 itu sama dengan 1. Sehingga 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka hasilnya 4
27/40 dibulatkan menjadi 5. Contoh ketiga. Perhatikan. 7/3/4 ditambah 22/5 dikerjakan dengan cara cepat, maka hasilnya adalah 10/3/20. Begitu ya adik-adik ya. Selanjutnya bagaimana adik-adik? Nah, sekarang kita lihat yang pecahan di belakang 10 yang ini adik-adik. Nah, yang ini ya. Lihat. 3/20 itu lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1 adik-adik? Iya, betul ya. Itu lebih dekat dengan 0. Mengapa? Karena separuhnya 20/20 adalah 10/20. Sementara 3/20 itu di bawah 10/20 atau lebih dekat dengan 0, maka dibulatkan menjadi 0. Sehingga 10/3/20 dibulatkan menjadi 10. Begitu ya. Contoh 4. Nah, ini perkalian bilangan desimal ya. 7,4 dikali 3 ditambah 4,5 sama dengan 26,7 ya. Ini contohnya sudah dikerjakan. Kita simak sekarang ya. Simak. 26,7 mengandung angka 7 pada posisi 1/10 ya. Per 10 karena satu angka belakang koma. Nah, 7/10 lebih dekat dengan 10/10 ya. Maka ini di atas separuh, separuhnya kan 5/10. Nah, 7/10 itu di atasnya 5/10 dan sudah dekat dengan 10/10. Maka dibulatkan menjadi 1. Sehingga 26,7 dibulatkan menjadi 26 tambah 1, hasilnya 27. Begitu ya. Berikut 72,3 dikali 5,9 hasilnya 426,57. Simak ya, disimak ini. Nah, 426,57, angka 57 bernilai 57/100 karena dua angka belakang koma, berarti pernya per seratusan. 57/100 lebih dekat ke 100/100 karena dia posisinya di mana, Dek? Posisinya di atas 50/100 ya, lebih dari separuh begitu maksudnya. Maka dibulatkan menjadi 1 sehingga 426,57 ditambah dengan 1, hasil akhirnya adalah 427. Nah, sekarang pembulatan ke puluhan ya. Contohnya nanti bukan pecahan lagi, contohnya yang lain. Nah, perhatikan sekarang seperti ini pada gambar ini, perhatikan ya. Ini bilangannya, garis bilangannya 1 sampai 10, separuhnya 5. Nah, kurang dari 5 itu dibulatkan ke 0 ke bawah, 5 ke atas menjadi 10. Sehingga 1 sampai 4 dibulatkan ke bawah menjadi 0, 5 sampai 9 dibulatkan menjadi 10. Nah, contoh 1 pembulatan ke puluhan contohnya adalah, nah ini dia adik-adik ya, 78 ya dikali 12 hasilnya adalah 936. Kita langsung saja lihat dua angka terakhir yaitu 36. Nah, 36 itu lebih dekat dengan 30 atau lebih dekat dengan 40 adik-adik? Iya betul, ternyata lebih dekat dengan 40. Maka 36 dibulatkan menjadi 40 dibulatkan ke atas sehingga 936 dibulatkan menjadi 940 ya. Contoh berikutnya 497 ditambah 366 ya. Jawabannya adalah 863. Kita lihat dua angka terakhir yaitu 63. 63 lebih dekat dengan 60 ya, lebih dekat dengan 60. Maka 63 dibulatkan menjadi 60.
Sehingga 863 dibulatkan ke bawah menjadi 860. Begitu adik-adik ya. Kita lanjut. Contoh 2. Ini contohnya agak sedikit ditambah ya. Variasinya 1247 ditambah 87 dikali 16 sama dengan 1247 ditambah 1392, hasilnya adalah 2639. Kita lihat angka terakhirnya adalah 39. 39 ternyata lebih dekat dengan 40, maka 39 dibulatkan menjadi 40, sehingga 269 dibulatkan ke atas menjadi 2640. Jadi 2639 dibulatkan menjadi 2640. Kita lanjut contoh kedua. 7250 dibagi 50 ditambah 618. Nah, ini dikerjakan dulu adik-adik. Ya, kita peroleh 145 ditambah dengan 618, hasilnya adalah 763. Nah, terakhirnya 63 lagi seperti contoh sebelumnya. Ya, lebih dekat dengan 60, maka 63 dibulatkan ke bawah menjadi 60, sehingga 763 dibulatkan menjadi 760. Sangat mudah ya, pembulatan sangat mudah ya. Perhatikan adik-adik, ini contoh terakhir, pembulatan ke ratusan ya. Kita lihat garis bilangannya adalah 10 sampai 100, kemudian dibagi di tengah-tengah pada angka 50, sehingga nanti angka kurang dari 50 dibulatkan menjadi 0, 50 ke atas dibulatkan menjadi 100 ya. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan contohnya ini, contoh 1. 1249. Nah, perhatikan adik-adik ya. Perhatikan. 1249. Ya. Kita lihat angka 49, dia di bawah 50, maka hilang ya adik-adik ya, dibulatkan ke bawah jadi 0, sehingga menjadi 1200. Kemudian 1251, 51 di atas 50, semua bilangan di atas 50 dibulatkan ke atas menjadi 100, sehingga 251, 51-nya menjadi 100, sehingga 1200 tambah 100 menjadi 1300. Kemudian 7111 ya. Kita lihat 11 lebih dekat dengan 0 ya, karena dia di bawah 50, kurang dari 50. Maka 11-nya dibuang ya. Tinggal 7100. Berikutnya 7999 ya. 99 lebih dekat dengan 100. Maka 7900 ditambah 100 menjadi 8000. Selanjutnya 5932, kita lihat 32 kurang dari 50, maka dianggap hilang di 0 ya, dibulatkan ke bawah jadi 0. Tersisa 5900. Sedangkan 5977, 77 itu di atas 50, maka dianggap sebagai 100 ya, dibulatkan ke atas menjadi 100. Maka 5900 ditambah dengan 100 menjadi 6000. Contoh kedua, ini penjumlahan adik-adik ya. 3479 ditambah dengan 415 dikali 63. Kita kerjakan dulu ya, kita kerjakan dulu yang perkalian ya. 415 dikali 63 hasilnya adalah 26.145. Nah, sekarang ditambahkan 3.479 ditambah 26.145, hasilnya adalah 29.621. Nah,
621 itu dekat dengan 600 ya, atau gampang saja seperti itu ya. Bisa juga dengan cara yang tadi, 21 itu di bawah 50, maka dibuang. Nah, tinggal 600, begitu sama saja ya Dek ya. Jadi kita bisa beberapa alternatif, maka 621 dibulatkan menjadi 600, sehingga hasil akhirnya adalah 29.621 dibulatkan, dan pembulatannya ada ke bawah menjadi 29.600. Baik adik, demikian belajar kita pada kesempatan kali ini tentang pembulatan bilangan ya. Menjadi lebih mudah belajar pembulatan. Tadi contohnya adalah tentang pecahan, kemudian pembulatan satuan, puluhan dan ratusan. Nanti untuk menambah tingkat pemahaman, adik-adik bisa ulang kembali, diputar kembali videonya, kemudian sambil coret-coretan ya. Selamat berlatih, semoga sukses. Kesuksesan dapat diperoleh dari ketekunan sejak dini. Ayo berlatih sukses dari sekarang. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Jumpa kembali dengan Kak Gun di channel Gunanto Motivatras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.